Pemirsa, ini keren banget. Inovasi yang bisa dilakukan oleh anak muda karena kontrak farming tuh kalau di Jakarta tuh sudah biasa, tapi ini organik. Ya, ini organik dan pastinya dengan memanfaatkan ruang vertikal dan teknologi modern, urban farming ini bukan jadi tren saja, melainkan juga jadi solusi nyata untuk bisa menghadirkan pangan yang berkelanjutan, segar dan pastinya ramah lingkungan. Betul sekali, dengan konsep unik yang tingginya ini mencapai 18 meter, ladang farm yang terletak di kawasan Jakarta Selatan ini dikelola oleh para anak-anak muda. Valeria. Wah, menarik sekali dan selengkapnya kita akan langsung simak di segmen Cerita Pagi mengenal pertanian vertikal tertinggi di Jakarta. Inilah kebun setinggi 18 meter yang terletak di tengah kota Jakarta, tepatnya di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pertanian vertikal yang dikembangkan sejak tahun 2022 ini telah melalui proses riset terlebih dahulu, mulai dari tahap trial and error hingga akhirnya bisa berjalan pada tahun ini. Ladang farm ini merupakan wujud dari pengembangan pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit untuk menghasilkan sayuran sehat dan segar. Sayuran yang ditanam di ladang farm merupakan tanaman hidroponik. Selain ramah lingkungan, tanaman hidroponik juga tak memerlukan lahan yang luas sehingga lebih efisien. Awal mula ladang farm didirikan itu dengan konsep vertical farming itu kita pengen mengembangkan di dunia pertanian menggunakan teknologi dan kita tujuannya di perkotaan di situ. Karena di perkotaan kan lahan semakin sulit, terus mendapatkan sayuran yang segar itu juga kedepannya semakin sulit di situ. Kalau kita kenapa memilih tanaman hidroponik itu, kita ramah lingkungan, terus tidak membutuhkan tanah gitu, yang mungkin yang lebar atau tanah yang kita olah gitu. Jadi lebih efisien lah. Ada 5 jenis tanaman atau sayuran di ladang farm ini, mulai dari Thai basil, Italian basil, siso atau perilla, mint dan selada yang ditanam hingga ketinggian 18 meter. Manajer ladang farm vertikal Nova Riswanto mengaku tantangan dalam pengelolaan ladang farm ini salah satunya mengenai harga yang belum bisa bersaing dengan sayuran di pasaran. Sebab biaya operasional sayuran ini cukup tinggi. Kalau kita pengatur suhu, kita menggunakan fan, terus kita temperaturnya juga diatur. Terus kita kalau pencahayaannya itu kita contohnya kayak selada, kita menggunakan lampu di situ untuk mengganti cahaya sinar matahari. Tantangan itu kita yang pertama dengan harga ya. Kita harga belum bisa bersaing dengan sayuran konvensional di situ Kak. Dan kita juga tantangannya juga kita di biaya operasionalnya. Ya contohnya kayak biaya operasional paling tinggi itu kita di listrik di situ. Namun di satu sisi, Nova menjamin kalau sayuran yang diproduksi dalam ladang farm ini merupakan sayuran yang fresh yang baru saja dipetik. Kalau kelebihannya itu di ladang farm sayuran kita higienis, terus tanpa pestisida, terus kita segar, pengiriman itu langsung gitu. Jadi kita ada orderan, kita langsung panen, kita langsung kirim. Kedepannya buat ladang farm ini kita udah riset juga. Kedepannya kita akan mengembangkan di dunia pertanian dan kita itu dikolaborasi dengan teknologi gitu. Sang agronom Didit Ridwan menceritakan dari proses awal penyemaian hingga panen membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 minggu. Itu pun tentu saja disesuaikan dengan berat sayuran. Apakah sudah memenuhi standar untuk layak panen. Meski sayuran-sayuran di sini tumbuh subur, tapi tentu tak luput dari tantangannya. Didit mengaku tanaman hidroponik mungkin memang tak membutuhkan lahan yang luas, tapi pada pengaturan pencahayaan yang terkadang sulit, apalagi untuk sayuran yang ditanam paling bawah seperti selada. Kalau untuk tantangan hidroponik vertikal di sini tuh menurut saya ya itu di matahari. Oke, jadi karena dia vertikal, jadi sinar mataharinya kurang. Kalau yang di atas memang sudah cukup, tapi untuk yang di level bawah itu
agak kurang lah dibanding yang atas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau si mataharinya terlalu terik juga itu menjadi tantangan juga karena dia sayurannya akan kepanasan. Selain sayurannya juga airnya akan panas juga, itu akan mempengaruhi pertumbuhannya juga karena kalau udaranya panas itu akan mempercepat proses penguapan. Kemudian kalau airnya panas, dia akarnya akan susah menyerap unsur hara kayak gitu. Di samping itu, Didit menjelaskan tanaman yang sehat dan baik bisa dilihat dari penampilannya. Jika diserang hama atau tungau, sayuran tersebut akan memiliki bercak coklat atau hitam, bahkan hingga berlubang. Cara penanganan hama dan tungau tersebut juga beraneka ragam. Namun, ladang farm menghindari penggunaan pestisida dalam hal ini, sebab kesegaran dan gizi dari sayuran yang dihasilkan adalah hal utama. Biasanya kalau ada bercak coklat atau hitam, dia menandakan terserang oleh penyakit. Kalau misalkan ada bolong-bolong, itu biasanya terserang oleh hama. Biasanya hamanya pada selada ini ulet atau ada tungau, itu juga ada. Pengendaliannya tuh ada beberapa cara. Pertama ada yang secara mekanik, yaitu langsung diambil hamanya, atau kalau penyakit langsung diambil daunnya kayak gitu. Atau bisa dilakukan secara biologi. Biologi itu dia dilawannya pakai organisme juga, misalkan pakai jamur atau pakai bakteri dan lain-lain. Terus kalau misalkan dari beberapa cara yang saya sebutkan tadi masih belum berhasil, ada cara terakhir yaitu menggunakan cara kimia atau pakai pestisida. Nah, tapi kalau di sini itu tidak menggunakan pestisida karena kan tanamannya mau dimakan gitu. Kalau menggunakan pestisida takutnya berbahaya. Pertanian vertikal menjadi solusi inovatif di tengah keterbatasan lahan perkotaan dan ancaman perubahan iklim. Dengan memanfaatkan ruang vertikal dan teknologi modern, sistem ini mendukung produksi pangan yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Di kota besar seperti Jakarta, konsep ini menjadikan masa depan pertanian urban yang efisien dan ramah lingkungan. Dari Jakarta, Rona Marina, M. Zuhal, Metro TV. Jose, gimana nih melihat perkebunan vertikal yang dibangun di Jaksel? Ya kita kan lihat ya, ketersediaan lahan di Jakarta ini sudah semakin dikit. Terbatas. Harga juga mahal di beberapa kota. Kalau kita selamanya mengandalkan kontrak farming misalkan dari Karawang atau misalkan di berbagai wilayah di Jawa Barat, tiba-tiba kebutuhan pangan mereka meningkat, ya Jakarta kan tetap harus punya standby ibarat kata. Iya, harus ada yang siaga di sini. Tapi berarti kalau misalnya perkebunan vertikal ini juga dibangun di wilayah-wilayah lainnya, misalnya di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, itu possible nggak sih untuk dilakukan? Possible, karena kalau kita lihat ya pemirsa bahwa harga tanah misalkan kita mau bangunnya vertikal ke atas di Jakarta Utara, Jakarta Barat tentu kan tidak semahal di pinggirannya ya. Persis, tidak semahal di wilayah misalkan Jakarta Pusat. Iya, apalagi kalau misalkan kita bicara distribusi pangan pemirsa, ini kalau dibangun di Kepulauan Seribu untuk penyetaraan dan juga distribusi pangan kan, dan juga salah satu yang paling ini Valeri, harga cabai. Cabai itu bisa dibangun secara hidroponik. Oh iya benar sekali, dan pastinya dengan pembangunan perkebunan vertikal ini bisa menyerap tenaga kerja lebih ya. Tadi ibu-ibu dibilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.